Baik, kembali lagi dengan saya Nur Azima Faiz Rusadi, peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil di ruang lingkup Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin merangkum apa yang telah saya pelajari mengenai akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Dan sebelum masuk ke dalam topik pembahasan, saya ingin memberitahukan terlebih dahulu apa itu nilai-nilai dasar PNS yang terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi atau lebih sering disebut dengan ANEKA. Namun, di dalam topik pembahasan ini saya akan menjelaskan mengenai akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Langsung saja kita ke topik pembahasan yang pertama, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kata yang sering kali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Jika responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, maka akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan, atau accountability is a relationship. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Lalu yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil, atau accountability is result orientation. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan atau accountability required reporting. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, maupun institusi. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi atau accountability is meaningless without consequence. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Lalu yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja atau accountability improves performance. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Berikutnya, mekanisme akuntabilitas. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Dan untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel harus memenuhi 9 kriteria. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, keadilan. Yang kelima, kepercayaan. Yang keenam, keseimbangan. Yang ketujuh, kejelasan. Yang kedelapan, tanggung jawab. Dan yang kesembilan, konsistensi. Setelah mempelajari mengenai apa itu akuntabilitas, maka yang diharapkan dari perilaku individu seorang PNS adalah: yang pertama, bertindak sesuai dengan kebijakan lembaga dan kode etik. Yang kedua, tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang profesional, harmonis, dan produktif. Yang keempat, memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat dan memperhatikan kepentingan mereka. Yang kelima, membuat keputusan tidak memihak. Dan yang keenam, melayani stakeholders dengan tepat waktu dan memberikan masukan informasi. Berikutnya kita masuk ke dalam topik pembahasan yang kedua, yaitu nasionalisme. Nasionalisme dalam arti luas adalah pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang dilandasi pada nilai-nilai Pancasila. Berikutnya, kita masuk ke dalam implementasi nasionalisme dalam Pancasila.
Dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, maksudnya di sini adalah negara menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga Indonesia dan tidak boleh memaksakan satu sama lain. Lalu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, maksudnya di sini adalah ikut berperan aktif dalam perdamaian dunia dan saling menghargai antar sesama manusia. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Maksudnya di sini adalah ASN sebagai pelayan publik sudah semestinya menjadi perekat bangsa. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini mengandung arti bahwa demokrasi Indonesia bercirikan kemasyarakatan dan menjunjung tinggi musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Dan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya di sini adalah seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama serta memiliki kesempatan yang sama dalam pekerjaan maupun menggunakan fasilitas-fasilitas umum yang ada di dalam ruang publik. Setelah mempelajari nilai-nilai nasionalisme dari Pancasila, maka ASN akan menyadari fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat pemersatu bangsa. Maka pada akhirnya ASN akan mampu mengaktualisasikan jiwa nasionalisme sebagai pelayan publik yang berintegritas. Setelah itu kita masuk ke dalam topik pembahasannya ketiga, yaitu etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika publik penting untuk dimiliki seseorang karena manusia pada hakikatnya dilihat dan dinilai berdasarkan tingkah laku yang menyertainya. Kode etik aparatur sipil negara. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang kesebelas, memenuhi tanggung jawab nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Dalam kompetensi ASN terdiri menjadi 3, yaitu kompetensi knowledge, kompetensi skill, dan kompetensi attitude. Etika publik masuk dalam kompetensi attitude. Mengapa ASN perlu menjaga etika publik? Karena ASN sebagai public figure yang segala tindakannya akan dilihat dan dinilai secara langsung oleh masyarakat, baik di media massa maupun media sosial. Oleh karena itu, ASN harus selalu menerapkan sikap senyum, salam, dan sapa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.